Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur, oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Rabu, tanggal 15 Oktober tahun 2025. Renungan di pagi ini mengangkat tema sentral GKI di tanah Papua, yaitu janji kepada budak-budak Ibrani. Tidak ditepati, yang akan disampaikan oleh Syamas Ibu Sabatin Miki Yoku. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami kembalikan kepadamu ya Tuhan yang mempunyai hidup ini. Ketika Tuhan mengizinkan kami bangun di pagi hari untuk melihat matahari, itu pertanda bahwa Yesus masih mengasihi kami. Pagi hari ini kami hendak belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan yang hendak mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami yang membacanya, menjadi pedoman dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati kami semua jemaat-Mu GKI Ebenezer, semuanya kami serahkan ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Kiranya mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka boleh melakukan itu dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Berkati kami Tuhan, di pagi hari ini, kami yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memberikan senyum bagi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini hari yang ke-288, tepatnya hari Rabu, tanggal 15 Oktober, minggu ke-41, dalam tahun 2025, kita kembali disapa oleh kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah di tengah kesibukan dan pergumulan hidup. Marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi pelita bagi langkah kita. Renungan pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 34 ayat 12 sampai 16 dengan tema setia pada perjanjian, menolak kemunafikan dan ketidakadilan. Demikian kata firman Tuhan. Janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, isinya. Pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya. Dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi." Demikian firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memahami dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar di pagi ini menceritakan bagaimana bangsa Yehuda melanggar perjanjian yang mereka buat di hadapan Tuhan. Mereka sebelumnya telah sepakat untuk membebaskan budak-budak Ibrani sesuai dengan hukum Taurat. Kita dapat lihat dalam Keluaran pasal 21 ayat 2 dan Ulangan pasal 15 ayatnya yang kedua.
di mana awalnya mereka taat dan melaksanakan pembebasan itu, tetapi kemudian mereka berubah pikiran dan memaksa para budak yang telah merdeka untuk kembali menjadi hamba. Sehingga melalui Nabi Yeremia, Allah menyampaikan teguran keras karena perbuatan mereka merupakan pengkhianatan terhadap perjanjian kudus yang telah mereka buat di hadapan Tuhan. Tindakan itu memperlihatkan kemunafikan rohani bahwa seolah-olah mereka mau taat kepada Tuhan, tetapi hati mereka tidak sungguh-sungguh karena mereka beribadah tetapi tetap menindas sesamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui mengenai penjelasan dari ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16 yang diuraikan sebagai berikut. Ayat 12 dan 13, Allah mengingatkan bahwa Dia adalah Tuhan yang telah membebaskan nenek moyang Israel dari perbudakan Mesir. Karena itu, mereka juga harus menjadi bangsa yang menghargai kebebasan dan keadilan. Bahwa di sini Tuhan menuntut agar mereka hidup sesuai dengan kasih dan keadilan yang telah mereka terima. Ayat 14 hingga ayat yang ke-15, Allah menegur karena mereka melanggar hukum pembebasan budak, sebab mereka sudah pernah melakukan yang benar, tetapi kemudian berbalik dari ketaatan itu. Bahwa ketaatan sejati bukanlah sementara, tetapi harus terus dijaga dengan kesetiaan. Ayatnya yang ke-16, Tuhan menentang keras tindakan mereka, karena itu menunjukkan kemunafikan rohani dan ketidakadilan sosial. Sebab mereka menajiskan nama Tuhan dengan memperlakukan sesama dengan kejam. Padahal sebelumnya sudah berjanji di hadapan Allah bahwa Tuhan membenci kemunafikan, seperti ketika seseorang tampak rohani di luar, tetapi hatinya tidak adil dan penuh kepentingan diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan di pagi ini mempunyai arti dan makna rohani yang perlu kita ketahui, bahwa Yeremia 34 ayat 12 sampai 16 menyingkapkan dua hal besar, yaitu yang pertama, kemunafikan rohani. Tuhan menolak ibadah yang hanya di bibir, tetapi tidak disertai perubahan hati. Karena menjadi umat Tuhan berarti hidup dalam ketaatan yang nyata, bukan sekedar formalitas keagamaan. Sebab iman yang sejati tampak dalam perbuatan yang adil dan penuh kasih. Yang kedua, ketidakadilan sosial. Allah menuntut agar umatnya hidup saling menghargai dan memperlakukan sesama dengan adil. Sebab ketika kita menindas yang lemah, sama halnya kita mempermainkan kepercayaan atau mengambil hak orang lain. Sehingga kita menajiskan nama Tuhan yang kudus. Karena keadilan sosial adalah bentuk nyata dari kasih Allah di tengah masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan rohani bagi kita di pagi ini, bahwa zaman boleh berubah, tetapi pesan Allah tetap sama, yaitu Tuhan ingin kita hidup dengan kejujuran, keadilan, dan kesetiaan pada janji. Karena kemunafikan rohani hari ini bisa tampak dalam berbagai bentuk, misalnya berdoa dan beribadah di gereja, tetapi tetap menipu dalam pekerjaan, berbicara tentang kasih, tetapi membenci sesama. Tuhan menilai hati, bukan penampilan luar. Marilah kita menjadi umat yang tidak hanya beriman di bibir, tetapi juga adil dalam tindakan, menjadi pembawa terang dan kelegaan bagi orang lain. Ketika kita hidup dalam keadilan dan kasih, kita memuliakan nama Tuhan.
warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, kesimpulan dari renungan kita di pagi ini mengingatkan kita bahwa pelanggaran perjanjian dengan Tuhan berarti pelanggaran terhadap kasih dan keadilannya. Tuhan menentang kemunafikan dan ketidakadilan, karena itu menghancurkan hubungan kita dengan Dia dan sesama. Marilah di hari ini kita perbaharui hati dan komitmen kita untuk setia kepada janji-janji Tuhan, untuk jujur dan adil dalam setiap relasi, dan untuk menjadi pembebas bukan penindas bagi sesama yang lemah. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan di tengah dunia ini. Kiranya firman Tuhan meneguhkan langkah kita di hari ini untuk hidup jujur, adil, dan setia di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita dalam aktivitas di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, firman Tuhan yang telah kami sampaikan di hari ini, kami percaya Tuhan, firman Tuhan ini tidak sempurna. Tapi biarlah Tuhan Engkau menyempurnakan setiap firman Tuhan ini dalam setiap pendengar yang mendengarnya, agar menjadi berkat dan sukacita bagi mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa untuk semua kami para hamba-hamba Tuhan, bahkan kedua hamba kami, baik pendeta, Ibu Dina, bersama suami dan anak-anak dalam pelayanannya. Kami berdoa diberkati terus oleh Tuhan. Berdoa pula buat pendeta Marta Korola bersama suami dan anak-anak. Lewat pekerjaannya Tuhan diberkati terus oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, biarlah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang mengerjakan, yang melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan, biar menjadi berkat dan sukacita bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini syukur kami, ini syafaat kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.